Di sini saya akan demo terkait pengajuan permohonan SK di form Ahkfta. Langsung saja kita klik buat baru, lalu pilih tipe form SKA dengan form Ahkfta. Lalu lanjut pilih. Sini eksportir diwajibkan terlebih dahulu mengisi data header sebelum masuk ke pengisian data goods dan dokumen pendukung. Jika data header sudah terisi, maka silakan disimpan dengan menekan tombol save data. Lalu jika data header berhasil tersimpan, maka tab goods, constructor, dan upload pendukung akan terbuka. Langkah selanjutnya masuk ke pengisian data goods. Jika input dan data goods sudah terisi, silakan disimpan dan menekan tombol save goods. Data goods yang berhasil tersimpan akan muncul pada tabel goods list. Lalu bagaimana caranya untuk mengubah dan menghapus data goods yang baru saja kita tambahkan? Di sini terdapat dua icon pada kolom absen, di mana icon pertama bisa digunakan untuk mengedit data goods dan icon kedua bisa digunakan untuk menghapus data goods. Selanjutnya masuk ke tab constructor. Tab constructor di sini digunakan untuk membuat dokumen constructor yang nantinya diuploadkan pada tab upload pendukung. Namun jika eksportir mempunyai format tersendiri untuk pembuatan dokumen constructor, maka silakan hiraukan tab constructor ini dan lanjut ke pengisian upload pendukung. Pada pengisian upload pendukung di sini terdapat beberapa dokumen yang wajib diisi yang ditandai dengan bintang berwarna merah. Lalu terdapat icon yang bisa terdapat dokumen yang bisa disusul dalam waktu maksimal 10 hari kerja setelah permohonan diterbitkan, ditandai dengan bintang berwarna kuning. Dan jika dokumen sudah terupload semua, maka silakan disimpan dengan menekan tombol save data. Di sini terdapat konfirmasi atau informasi terkait nilai hobi pada permohonan yang baru saja kita input. Kita close lalu kembali ke halaman pengajuan dengan menekan tombol save. Di sini terdapat data permohonan dengan jenis form Ahkfta yang baru saja kita tambahkan. Silakan diklik pada baris permohonan untuk melihat detail datanya. Jika terdapat data yang belum sesuai, silakan disesuaikan kembali dengan menggunakan fitur edit permohonan. Namun jika data sudah sesuai, silakan lanjut untuk melihat pencetakan. Jika akan lihat pencetakan pada kolom aksi, pilih belangko kosong. Cetakan ini nantinya akan menjadi output terakhir dari pengajuan form Ahkfta. Lalu silakan eksportir mengecek kembali data pada cetakan ini. Jika terdapat data yang belum sesuai, silakan disesuaikan dengan menggunakan fitur edit permohonan. Namun jika data pada cetakan sudah sesuai, silakan lanjut ke pengiriman permohonan ke Ahkfta.
Lanjut kita coba kirim ke Ahkfta. Sebelum permohonan terkirim, terdapat konfirmasi terkait nilai FOB pada permohonan yang akan dikirim, di mana nilai FOB di sini nantinya akan menjadi acuan Ahkfta untuk melakukan approval pada permohonan yang diajukan. Jika nilai FOB sudah sesuai, silakan lanjut. Di sini terdapat informasi terkait data goods yang diajukan, lalu terdapat informasi untuk penginputan serial belangko yang digunakan pada form, di mana form Ahkfta di sini termasuk form konvensional yang tidak diwajibkan menggunakan serial belangko. Namun jika eksportir akan menggunakan serial belangko, silakan diisi pada inputan serial belangko. Namun jika eksportir tidak akan menggunakan serial belangko, silakan di checklist pada box yang berada di atas inputan serial belangko. Lanjut kirim ke Ahkfta. Dapat notifikasi berhasil mengirim permohonan SK. Lalu langkah selanjutnya, eksportir tinggal menunggu proses permohonan oleh Ahkfta. Saya akan coba login sebagai Ahkfta untuk melakukan approval pada permohonan yang baru saja kita ajukan. Untuk approval permohonan terdapat pada menu SKA, daftar permohonan SKA. Di sini terdapat satu permohonan dengan jenis form Ahkfta yang baru saja kita ajukan. Silakan diklik pada baris permohonan detail data dari permohonan yang diajukan. Lalu silakan diproses permohonan dengan menekan tombol atau icon checklist pada kolom aksi. Jika permohonan berhasil diterima, maka selanjutnya masuk ke proses pemeriksaan SKA. Silakan diklik kembali pada baris permohonan untuk melihat detail datanya. Jika dirasa detail data kurang lengkap, maka silakan diklik lihat permohonan pada kolom aksi. Di sini terdapat informasi terkait data header, data goods, data constructor, dan dokumen yang diupload oleh eksportir. Lalu jika terdapat data yang perlu disesuaikan oleh eksportir, silakan ditolak dengan menekan tombol penolakan. Jika data sudah sesuai, silakan disetujui dengan menekan tombol persetujuan. Nah, di sini terdapat informasi terkait nilai FOB pada permohonan, di mana nilai FOB ini bisa menjadi acuan Ahkfta untuk melakukan approval. Lanjut ke proses penomoran SKA. Tanggal SKA, di mana pemberian tanggal SKA di sini bisa diedit berdasarkan Ahkfta. Silakan pilih penandatangan sesuai pilihan yang sudah tersedia. Lanjut, klik simpan. Terdapat konfirmasi ulang terkait data goods pada permohonan yang akan di-approve. Jika data goods sudah sesuai, silakan dilakukan approve dengan menekan tombol approve. Setelah data berhasil disetujui, langkah selanjutnya yaitu masuk ke menu persetujuan SKA. Ini terdapat satu data yang baru saja lolos pada proses pemeriksaan SKA. Silakan diklik pada baris permohonan detail datanya. Jika detail data kurang lengkap, silakan diklik cek data permohonan. Dapat informasi terkait data header, data goods, data constructor, eksportir,
jika data tolak dengan menekan cakar sesuai dan bisa di-approve, silakan dicentang box kolom paling kiri lalu klik terima SK. Jika tak berhasil disetujui pada proses persetujuan SK, langkah selanjutnya masuk ke proses penerimaan SK. Mana proses penerimaan SK di sini proses terakhir dari approval permohonan. Silakan diklik pada baris permohonan untuk melihat detail data. Jika berasa detail data kurang lengkap, silakan diklik pada icon cek data permohonan. Ini terdapat informasi terkait data header, data constructor, dan dokumen yang diupload oleh eksportir. Kita kembali ke menu penerimaan SK. Jika terdapat data yang belum sesuai, silakan dibatalkan atau ditolak dengan cakar. Namun jika data sudah sesuai, silakan di-upload atau diterbitkan dengan klik. Lalu silakan isi nomor serial SKA dan klik terbit. Berhasil diterbitkan, lalu selanjutnya kita login sebagai eksportir untuk melihat hasil akhir dari pengajuan, hasil akhir dari permohonan yang diajukan. Untuk melihat permohonan yang berhasil di-approve oleh Ahkfta, terdapat pada menu tracking SKA. Lalu silakan isi tanggal daftar sesuai pengajuan permohonan. Di sini terdapat permohonan dengan jenis form Ahkfta yang baru saja berhasil diterbitkan oleh Ahkfta. Lalu silakan klik icon lihat pencetakan untuk melihat output terakhir dari pengajuan form Ahkfta. Berikut ini adalah hasil atau output terakhir dari pengajuan form Ahkfta yang bisa digunakan oleh eksportir. Sekian untuk demo terkait pengajuan permohonan dengan jenis form Ahkfta.